Halo teman-teman, kembali lagi bertemu bersama saya Valentino Sinomora. Kali ini kita akan membahas program. Program ini terdiri dari 3 program yang berbeda. Oke, jadi dalam program ini ada 3 program, yaitu untuk mencari urutan bilangan Fibonacci, pertama, yang kedua faktorial, ketiga pangkat atau berpangkatan. Oke, kita coba running dulu. Di sini sudah ada programnya, saya buat. Kita coba running dulu. Oke, misal yang pertama kali kita ingin program Fibonacci, masukkan pilihan Anda, berarti kita harus pilih satu. Anda memilih program Fibonacci, masukkan nilai suku keempat. Oke, nilai suku keempat. Nah, yang muncul itu 0112, berarti dia sampai suku keempat. Oke, itu yang Fibonacci. Sekarang kita coba lagi untuk yang faktorial. Kali ini faktorial, masukkan pilihan Anda, kita buat pilihan kedua. Anda memilih program faktorial. Oke, misal kita masukkan bilangan 3, berarti faktorial itu 3 kali 2 kali 1 kan, maka hasilnya harus 6. Oke, ternyata hasil faktorialnya adalah 6, benar. Sekarang yang selanjutnya kita coba untuk perpangkatan. Kita pilih 3, berarti kita pilih 3. Anda memilih program perpangkatan. Oke, masukkan bilangan pertama. Bilangan pertama ini sebagai basis, misal kita buat 3. Oke. Terus masukkan bilangan kedua. Bilangan kedua ini adalah pangkatnya 2. Hasil pemangkatannya adalah 9. Berarti 3 pangkat 2. Oke. Saya akan kasih penjelasan sedikit proses berjalannya program. Oke, pertama sekali tadi kita pilih Fibonacci. Oke, Fibonacci pilihan pertama itu 1. Berarti nilai A dari sin tadi, sin A itu kita pilih 1. Oke. Setelah itu dia akan diproses ke bawah. If A sama dengan 1, berarti jika A sama dengan 1. Tadi A tadi 1 kan? Jika A sama dengan 1, benar enggak? Benar. Karena benar, maka kita cetak Anda memilih program Fibonacci. Program Fibonacci. Nah, sehingga yang terpilih itu program Fibonacci. Oke. Masuk kita ke program untuk Fibonacci-nya yang dideklarasikan ini integer N, I, A, B, C. Oke. Nah, di sini untuk mencari Fibonacci, nilai A itu di input 0, nilai B di input 1. Jadi udah jelas di pertama sekali itu A 0, B 1. Oke. Selanjutnya di Fibonacci tadi ada ditanyakan masukkan nilai suku ke berapa. Itu kita tadi masukkan 4. Kita masukkan 4. Oke, kita masukkan 4. Nah, kalau kita masukkan 4 berarti urutannya itu nanti 0, 1, 1, 2. Kita tahu itu kan. Berarti hasilnya nanti harus 0, 1, 1, 2. Oke. Untuk A sama dengan 0, maka kita cetak 0. Untuk U bilangan 1. U ke 1 maksudnya suku ke pertama. Kemudian kita cetak lagi spasi itu di sini. Ini. Si out A tadi kita tahu nilainya 0. Si out A berarti munculkan nilai A, kemudian spasi. Ini untuk spasi. Kemudian untuk B sama dengan 1, cetak 1 untuk suku kedua. Untuk suku kedua ini si AP. Oke. Karena apa? Bagian awal Fibonacci itu pasti 0, 1. 0 dan 1. Bilangan selanjutnya merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Oke. Kemudian kamu I, N. Berarti di sini memanggil fungsi void dari si kamu. Oke. Kita cari yang void kamu ini. Oke. Di sini kita menggunakan for. Di sini menggunakan for. Nah, rumus for-nya itu I sama dengan 3, I kurang dari sama dengan N, I plus. Oke. Tadi di sini kita tahu bahwa nilai yang kita input itu adalah N sama dengan 4. N sama dengan 4, oke. Untuk I sama dengan 3.
Oke, untuk I sama dengan 3, I kurang dari sama dengan I. I-nya 3 kan? I-nya 3 kan? Oke, I-nya 3. I-nya 3, apakah 3 itu kurang dari atau sama dengan 4? Benar. Oke. Karena benar, maka dilanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu untuk operasi hitung C sama dengan A plus B. A plus B berarti itu 0 tambah 1. Berarti nilai C adalah 1. Setelah itu, kita cetak spasi. Nah, setelah cetak spasi, nanti selanjutnya kita masukkan U3. Kita harus cetak C. Kita cetak C. C tadi nilainya berapa? 1. Berarti 1 ini merupakan U3-nya atau suku ketiga. Oke. Setelah selesai, ngulang lagi ke atas. Karena menggunakan for, balik lagi ke atas. Untuk I sama dengan 3 apa? Karena I plus plus berarti dia ditambah. Oke. Dari 3 menjadi 4. 3 ditambah 1 berarti 4. Apakah 4 kurang dari atau sama dengan 4? Benar. Karena benar, lanjut dia ke penjumlahan yang C. Oke. C sama dengan A plus B. A tadi kita tahu nilainya adalah 1. Oh iya, sebelumnya tadi ini di sini kita operasikan dulu, kita input dulu. Kalau A kita buat nilainya menjadi B. B tadi sebelumnya 1 kan? Berarti A sekarang menjadi 1. Dan B kita input dengan nilai C. C tadi 1, sedangkan B 1 berarti tetap B sama dengan 1. Oke. Kita tahu berarti nilai A sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Masuk ke I plus plus tadi berarti I sama dengan 4. 4 kurang dari sama dengan 4 itu benar. Selanjutnya C sama dengan A plus B. A tadi 1, B tadi 1. Berarti C sama dengan 1 tambah 1 yaitu 2. Berarti C sama dengan 2. Selanjutnya cetak lagi spasi. Sudah dicetak spasi, sekarang cetak C. C yang terbaru. C yang terbaru tadi berapa? 2. Itulah yang merupakan suku keempat. Nah, kemudian masuk lagi ke masuk lagi ke penginputan bawah. Yang di sebelumnya yang nilai A berubah jadi nilai B dan nilai B berubah jadi nilai C. Nilai A tadi sebelumnya itu 1, berubah jadi B. B tadi sebelumnya berapa? 1. Berarti A sekarang adalah 1. Tetap ya. Kemudian yang B sama dengan C. Nilai B sebelumnya berubah jadi C. Nilai B yang sekarang itu adalah nilai C yang sebelumnya. Oke. Nilai B 1, nilai C tadi berapa? Yang terakhir sekali. Nilai C 2 ini ya. Ini. Oke. Nilai C 2 berarti B itu sama dengan 2. Oke. Kemudian, karena selesai ini, kembali lagi ke atas fungsi for. I plus plus lagi berarti I tambah 1. I tadi sebelumnya 4. Ditambah 1 berarti 5. Apakah 5 kurang dari sama dengan 4? Salah. Karena salah, tinggal dicetak terakhir semuanya yaitu 0, 1, 1, 2. Nah, ini. Mulai dari awal 0, 1, 1, ini 2. Begitulah, karena spasinya terus kita cetak berarti ini ada jarak. Kemudian program pun berhenti. Nah, kemudian bagaimana jika kita memilih yang faktorial? Jadi di awal sekali kita masukkan A-nya sama dengan 2. Faktorial. Oke, A sama dengan 2. A sama dengan 2. Dia akan mengecek ke if pertama, apakah A sama dengan 1? Salah. Karena salah dia pindah ke pemisalan yang selanjutnya yaitu A sama dengan 2. Benar, karena benar kita tinggal cetak Anda memilih program faktorial. Oke. Setelah itu untuk A sama dengan 3, kita tahu kalau faktorial dari 3 itu adalah 6. Berarti 3 kali 2 kali 1 jadi 6. Jadi kita harus dapat hasilnya itu 6. Oke. Kemudian dipanggil faktorial A. Kita cari void faktorial A. Nah, ini. Jika A sama dengan 1 katanya, maka hasilnya adalah sama dengan 1. Jika A sama dengan 1 maka hasilnya adalah 1. Nah, di sini A tadi berapa? A tadi di sini yang terakhir tadi mana? Ini. A tadi di sini 3. Maka apakah A sama dengan 1? Tidak, salah. Berarti dia pindah ke else. Di else faktorialnya itu masuk ke faktorial A-1. Berarti 3 min 1 atau faktorial 2. Jadi sekarang itu si A-nya itu berubah jadi 2 tuh. Si A-nya berubah jadi 2. Oke. Hasil
hasil sama dengan hasil dikali A. Hasil sama dengan hasil dikali A. Itu rumusnya, hasil sama dengan hasil dikali A. Berarti hasil itu sama dengan hasil dikali 3. Hasil dikali 3. Hasil dikali 3. Oh ya, yang ini tadi A-nya masih 3 ya, karena di sini belum diinput A-nya itu sama dengan 2, belum terinput. Oke. Di sini A hasil dikali 3 berarti 3 hasil. Jadinya 3 hasil. Jadinya 3 hasil. Oke. Selanjutnya si A kan udah berubah tuh jadi 2 tuh. Berubah jadi sudah selesai ya. Ini bagian sini sudah selesai. Dia mengulang kembali ke atas lagi karena sudah selesai di sini. Dia ke atas lagi. Sekarang A jadi 2. Dicek di bagian pertama itu if A sama dengan 1. Apakah A sama dengan 1? Salah. Berarti kembali ke else lagi. Masuk ke faktorial 2 dikurang 1. Berarti faktorial 1. Terus hasil sama dengan hasil sebelumnya. Hasil sekarang itu sama dengan hasil sebelumnya dikali A sekarang. Ini dikali A sebelumnya. Berarti hasil sama dengan 3 hasil dikali 2. Berarti jadi 6 hasil. Oke, 6 hasil. Ini disimpan. Nanti berarti hasilnya itu adalah 6 hasil. Kemudian A-nya sudah berubah jadi 1. Kembali lagi dicek ke if maksudnya. Apakah A sama dengan 1? Sama dengan 1 benar. Karena benar, maka cetak hasil bentuk hasil sama dengan 1. Jadi nilai hasil itu sama dengan 1. Oke, maka 6 hasil itu kan di sini tadi terakhirnya si hasil itu nilainya 6 hasil kan. Oke, berarti 6 hasil itu adalah 6 dikali 1. Kenapa? Karena si hasil adalah 1. Si hasil adalah 1, berarti 6. Maka jawabannya benar. Maka nanti setelah selesai dia kembali ke sini, setelah dipanggil si faktorial A-nya, maka akan tercetak hasil faktorialnya adalah 6. Oke, benar. Sekarang bagaimana jika kita tadi memilih A sama dengan 3, yaitu program perpangkatan. 3 program perpangkatan. Oke. Setelah dimasukkan di sini si if A, dia akan mengecek apakah A sama dengan 1. Salah. Maka dia ngecek kedua lagi, pindah. Apakah A sama dengan 2? Salah juga. Maka dia akan pindah ke selanjutnya gitu. Apakah A sama dengan 3? Benar. Karena benar, tinggal cetak Anda memilih program perpangkatan. Oke. Kemudian masukkan bilangan pertama. Nah, bilangan pertama ini adalah basis, sebagai basis. Bilangan pertamanya sebagai basis. Kemudian masukkan bilangan kedua. Bilangan kedua ini sebagai pangkatnya. Berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu hasilnya harus 9 ya. Oke. Berarti kita tinggal cek apakah ini 9. Setelah itu dia memanggil void untuk panggil pangkat A, B. Pangkat A, B. Berarti yang ketiga ini. Oke. Dia mengecek apakah B sama dengan 0. Apakah B itu bernilai 0. Salah. Kenapa? Kenapa salah? Karena B yang kita input tadi adalah bernilai 2. B yang kita input tadi bernilai 2. Karena salah dia pindah ke else. Pindah ke else, pangkat A, B-1. B-1. B tadi 2 kan. Min 1 berarti 2 kurang 1 jadi 1. Jadi pangkat 3,1. Oke. Hasil itu sama dengan hasil dikali A. Maka hasil sama dengan hasil dikali 3. Hasil dikali 3. Nah, hasil dikali 3 itu berarti 3 hasil. Oke. Selanjutnya dia kembali lagi ngecek ke atas. Karena belum selesai itu ya. Dia kembali lagi ngecek ke atas. B sama dengan 1. Kenapa B sama dengan 1? Sudah dikurangin tadi sebelumnya di pangkat 3,1. Berarti B bernilai 1. Dicek apakah B sama dengan 0. Salah. Karena salah kembali lagi ke else. Kembali lagi ke pangkat kembali lagi ke pangkat A, B-1. Berarti pangkat itu 3,0. Kenapa? Karena B-1 dikurang 1 jadi 0. Oke. Kemudian pindah ke hasil. Hasil sama dengan hasil kali A. Hasil sama dengan hasil sebelumnya tadi berapa? Kita simpan itu 3 hasil. Berarti hasil sama dengan 3 hasil kali 3 sekarang. Jadinya 9 hasil.
hasil. Sudah selesai, pindah lagi ke atas. Sekarang nilai B itu adalah 0. Dia cek lagi, apakah benar B sama dengan 0? Benar, karena benar berarti nilai hasil itu kita isi dengan 1. Maka 9 hasil itu sama dengan 9 kali 1. Kenapa? Karena hasilnya itu adalah 1. Jadi 9 kali 1. Hasilnya adalah 9. Jawaban benar. Selesai, program berhenti. Kira-kira begitulah program yang terbentuk dari penggabungan 3 program yang berbeda, yaitu void, vivo, void factorial, dan pangkat. Oke. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya.